Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat Kang Asep semua dimanapun berada. Kali ini kembali Kang Asep akan mempersembahkan cerita misteri kisah nyata yang baru. Kisah ini perjalanan hidup Kang Asep sendiri sebelum akhirnya Kang Asep memutuskan jadi seorang anggota polisi. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Menjadi seorang pengangguran tentunya saat yang sangat menyakitkan. Tidak hanya harus serba menahan selera karena tidak memiliki uang, tapi rasa jenuh dan banyak lagi yang membuat hati tak nyaman, apalagi dihadapkan dengan kondisi keluarga yang memiliki kehidupan susah. Tahun 1996, setelah tamat dari sekolah, aku berusaha untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan apa saja aku siap, apalagi aku hanya memiliki ijazah tamatan SMA saja. Tentunya tidak banyak yang bisa aku harap untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih. Dapat bekerja dan halal saja, aku sudah sangat senang agar aku bisa membantu keluarga. Beberapa kali aku mendapatkan pekerjaan, tapi tidaklah bisa bertahan lama karena memang itu bukan pekerjaan tetap. Seperti jadi buruh bangunan, jadi tukang cuci mobil, dan lain sebagainya. Hingga suatu ketika, aku menjumpai abang angkatku yang pada saat itu bekerja di perusahaan asing yang berada di daerah Jamrut, Siak, Riau. Aku bertemu beliau yang intinya mencari pekerjaan, tapi minimal aku buang suntuk saja dan ingin ikut menemaninya ketika bekerja. Abang angkatku bekerja di bagian production yang aku tahu tugasnya mengecek pompa minyak. Jika ada pompa minyak yang mati, maka beliau menghidupkannya kembali. Beliau terus menggunakan mobil berkeliling mengeceknya dan jumlahnya sangat banyak. Jadwal kerjanya juga sesuai dengan shift, kadang siang, kadang juga malam. Lokasi kilang minyak itu memang tidak ada lokasi perumahan masyarakat selain area perusahaan minyak tersebut, yang ada hanya hutan belantara dengan area tanah gambut. Abang angkatku sangat senang karena aku selalu menggantikan mengendari mobilnya. Saat itu memang aku sudah bisa mengemudikan mobil. Ketika jadwal kerja, siang sangat mengasihkan. Melihat area perjalanan di lokasi itu, melihat pepohonan di kiri kanan jalan yang besar dan indah. Tapi ketika malam hari, jauh dari kata indah, melainkan hanya pemandangan sungguh menyeramkan. Pepohonan yang besar dan indah ketika siang hari berubah laksana monster menakutkan. Suatu malam, sehabis waktu Isya atau kira-kira jam 8 malam, kami berangkat dari mes. Oh ya, kami tinggal di mes karena memang para karyawan rata-rata mandah. Seperti biasa, dari mes kami singgah di pos atau kantor apalah. Aku tidak paham. Yang jelas, di kantor itu abangku membuat laporan. Abang angkatku yang biasa aku panggil dengan sebutan Bang Ari ya, mengajak turun dan masuk ke kantornya. Namun, aku menolak dan memilih ingin di mobil saja sambil mendengarkan lagu di tap mobil. Dek, ayo turun, kita buat laporan dulu. Demikian ajaknya kepadaku. Enggak lah bang, lihat di sini saja.
Enak nyantai nih sambil liatin api unggun itu. Tolakku kepadanya. Oh ya udah, tapi beliau tidak melanjutkan ucapannya. Tentu saja aku jadi penasaran dan bertanya. Tapi kenapa bang? Tanyaku kepadanya. Hmm, enggak apa-apa. Ya udah, hati-hati ya. Abang bentar saja buat laporannya. Lalu beliau melangkah masuk ke dalam kantor. Setelah Bang Ari masuk, dengan santai, aku mendengarkan lagu dan sesekali bernyanyi pelan mengikuti lagu yang aku putar di tap mobil itu. Pandangan mataku tertuju ke arah api yang begitu besar membara, kira-kira 50 meter dari parkiran. Dengan tangki serta pipa besi raksasa, area api itu memang dipagari besi dan kawat. Kalau kata Bang Ari, itu tempat pembakaran atau pengolahan minyak mentah. Tiba-tiba saja aku sedikit terkejut karena di dekat api itu tiba-tiba saja aku melihat seseorang tengah berdiri menghadap kobaran api itu. Melihat ada seseorang, perlahan aku keluar dari dalam mobil dan melangkah mendekatinya hingga benar-benar dekat dan ternyata seseorang itu adalah seorang security lengkap dengan pakaian dinasnya. Perawakannya tinggi dan tegap. Kira-kira 2 meter di belakangnya, aku coba menyapa dengan ramah. Asik ya bang di sini, walau malam tapi terang. Demikian aku menyapa kepadanya. Namun, security itu tak menjawab, menoleh saja tidak, seakan tak mendengar aku menyapanya. Kembali aku menyapanya, mungkin tadi dia tak dengar pikirku. Abang jaga malam ini ya, tapi sebelumnya kok tidak pernah ada yang jaga di sini bang? Demikian tanyaku lebih so akrab. Namun, tak dijawab juga. Hingga tiba-tiba saja aku mendengar suara gonggongan serta lolongan anjing dari arah belakangku. Tentu saja aku terkejut karena suara anjing itu sangat dekat. Refleks aku menoleh ke belakang, namun tidak aku dapati keberadaan anjing itu. Kemudian aku menoleh kembali ke arah kobaran api. Lah, mana abang security tadi? Aku benar-benar lebih terkejut karena abang security itu sudah tidak ada di tempatnya. Aku sapukan pandangan ke segala arah untuk mencari abang security itu. Namun tetap saja tak aku jumpai hingga tiba-tiba saja. Tolong! Aku mendengar suara jeritan dan teriakan meminta tolong dari arah kobaran api itu. Aku arahkan pandangan ke dalam kobaran api dan benar saja, di dalam kobaran api itu aku melihat seperti ada orang menggeliat tengah terbakar. Terdengar pula letupan-letupan kecil bergemeretekan dari tubuhnya yang terbakar. Astagfirullah, aku panik, tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku berteriak dan berlari menuju kantor di mana Bang Ari tengah membuat laporan. Tanpa mengetuk pintu, aku langsung masuk dan berteriak. Bang, security itu terbakar bang. Tolongin dia bang. Demikian teriakku. Melihat aku yang tiba-tiba masuk dan berteriak, tentu saja membuat Bang Ari terkejut dan bertanya kepadaku. Ada apa dek? Siapa yang terbakar? Demikian tanyanya kepadaku. Security itu bang. Ayo bang. Jawabku panik sembari menarik tangannya aku ajak keluar. Namun anehnya
Bang Ari langsung mematung begitu mendengar dengan jelas ucapanku. Bahkan beliau justru menarik kembali tanganku sembari berkata, "Dek, sadar dek, bawa istighfar. Udah, diam saja di sini." Demikian ucapnya kepadaku. Tapi bang, security itu bang. Jawab aku lagi sembari terus berusaha mengajaknya keluar. Dek, itu bukan manusia. Ucapnya singkat dan memelukku agar aku diam dan tenang. Mendengar ucapannya, seketika aku benar-benar terdiam. Dan aku menatap wajahnya tak mengerti. Lalu tanpa menunggu aku bertanya, beliau bercerita. Dek, makhluk itu sudah sangat lama selalu menampakkan diri di tempat ini. Apalagi sama orang baru seperti adik. Abang juga tak tahu pasti kejadiannya kapan. Cuma menurut teman-teman abang, dulu di sini pernah terjadi kecelakaan kerja dan memakan korban jiwa. Yang salah satunya ya security itu. Demikian tutur beliau kepadaku. Mendengar cerita beliau, seketika bulu kuduku meremang. Sungguh mengerikan. Aku membayangkan jika memang itu benar korban kecelakaan, karena korban terbakar hangus oleh api. Bahkan jasadnya hancur tidak dapat diselamatkan. Singkat cerita, setelah selesai membuat laporan, akhirnya kami berangkat untuk mobiling, yaitu mengecek pompa minyak. Di sepanjang perjalanan, di sekeliling kami hanya kegelapan. Di tengah area hutan belantara, aku tidak berbicara sepatah kata pun karena jujur aku masih terus kepikiran dengan kejadian tadi. Sudahlah dek, jangan pikirkan yang tadi terus. Di lokasi ini jangan kosongkan pikiran, bahaya dek. Bang Ari memulai obrolan dengan mengingatkanku. Iya bang, jawabku singkat. Beliau terus mengajakku ngobrol, bercerita banyak hal tentang pengalaman kerjanya. Aku hanya mendengarkan dan sesekali menanggapi obrolan, hingga di lokasi yang paling ujung yang entah sudah berapa puluh kilometer kami jalani. Bang Ari menghentikan mobil tepat di depan sebuah pompa yang terlihat tidak bergerak. Mau ikut turun dek, hidupkan pompa itu? Tanya beliau kepada aku. Ayolah bang, biar dia tahu bagaimana cara menghidupkannya. Jawabku bersedia dan akhirnya kami turun dan melangkah ke pompa yang mati itu. Walau pompa minyak itu mati, namun aliran listrik bahkan lampu di sekitarnya tetap menyala, sehingga tidak perlu menggunakan penerangan lain di tempat itu karena sudah sangat terang benderang. Nah, ini tombol powernya dek. Untuk menghidupkannya, tekan saja yang warna hijau ini. Demikian ucapnya kepadaku sembari menghidupkannya. Ceklek, pompa itu kembali bergerak. Setelah menghidupkan kembali pompa itu, kami kembali menuju ke mobil untuk mengecek pompa lainnya. Namun ketika hendak berbalik, sempat aku melirik ke sebelah kanan pompa itu, di mana di sana terdapat sebuah kanal. Aku melihat ada seseorang tengah menghadap ke kanal itu. Ya, seseorang itu sepertinya seorang pria tengah menggunakan capil bambu sedang memancing. Namun saat itu aku hanya diam dan aku pikir masyarakat yang tengah mencari ikan karena memancing ketika malam hari memang lebih mudah untuk mendapatkan ikan. Setelah di dalam mobil dan kembali menjalankan mobilnya,
aku berkata, "Bang, kata abang di lokasi ini tidak ada masyarakatnya. Tapi buktinya barusan ada orang sedang mancing di kanan sebelah kanan pompa tadi." Demikian ucapku kepadanya. Mendengar ucapanku, beliau sedikit memperlambat laju mobilnya, sembari menatapku aneh. Lalu ia berkata, "Yang serius kamu, Dek? Lihat orang di sana tadi?" Demikian tanyanya kepadaku. "Iya bang, Dayat gak salah lihat. Sempat kok dia melihat ke kita. Cuma Dayat gak lihat dengan jelas mukanya." Jawabku serius. "Aduh, coba kau berdoa saja, Dek, supaya gak lihat yang aneh-aneh. Sekarang ini manalah ada orang lain selain kita berdua di lokasi ini, Dek," ujar Bang Ari sembari menambahkan kecepatan mobilnya, melanjutkan pengecekan pompa minyak. Hingga aku lihat Bang Ari sering menguap, tandanya beliau sudah lelah dan mengantuk. Melihat ia sudah lelah, aku merasa kasihan juga. Dan sangat berbahaya mengemudikan kendaraan dalam kondisi mengantuk. Akhirnya aku berinisiatif menawarkan diri untuk menggantikannya mengemudi. "Bang, sepertinya abang sudah ngantuk nih. Biar Dayat aja ya yang bawa mobilnya," ujarku kepadanya. Tanpa penolakan, Bang Ari menghentikan mobil tanda setuju. Setelah mobil berhenti, lalu aku membuka pintu hendak keluar pindah ke sebelah kemudi. Demikian pula dengan Bang Ari. Aku memutar ke bagian belakang. Sementara Bang Ari memutar ke bagian depan mobil. Di saat aku memutar ke bagian belakang, dengan jelas aku melihat sesuatu yang nyaris membuat aku pingsan. Di bak mobil itu, aku melihat sosok security yang sebelum berangkat pengecekan tadi dengan kondisi hitam terbakar. Bahkan dari sekujur tubuhnya mengeluarkan kepulan asap putih. Aroma bau sangit sangat tercium menyeruak di rongga hidungku. Dengan jelas pula terdengar olehku suara seperti orang tengah tercekik. Melihat pemandangan yang sungguh mengerikan itu, aku benar-benar bagai terhipnotis. Lidahku terasa keluh dan kaku, hingga benar-benar aku tak dapat bergerak dan berbicara. Aku hanya diam mematung dengan kedua mataku terkunci menatap ke arahnya. Bruk! Terdengar suara pintu mobil ditutup. Tandanya Bang Ari sudah masuk mobil kembali dan menutup pintunya. Sementara aku di belakang mobil tengah ketakutan. Saat itu aku berharap Bang Ari menyusulku atau sekalian aja aku pingsan karena aku tak sanggup lagi dihadapkan dengan sesuatu yang begitu menyeramkan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara pintu mobil dibuka. Dan terdengar pula Bang Ari memanggilku. "Yat, kamu ngapain lama-lama di luar? Cepat masuk, berbahaya Dek, lama-lama di luar." Demikian panggilnya kepadaku. Mungkin karena tidak mendapat jawaban dariku, akhirnya Bang Ari menyusulku dan ia sangat terkejut begitu melihatku saat itu. "Astaga, kamu kenapa, Dek?" ucapnya panik sembari langsung menarikku. Bruk. Begitu tanganku ditarik, seketika itu juga tubuhku lunglai dan terduduk di jalan. Tubuhku memang terasa lemas. Kedua lututku benar-benar tak mampu menopang tubuhku. Melihat aku terkulai dan terjatuh, dengan sigap Bang Ari menggendongku dan dimasukkan ke dalam mobil.
Lalu kembali Bang Ari mengemudikan mobilnya meninggalkan tempat itu. Setelah kira-kira 1 kilometer, Bang Ari menghentikan mobil di area pompa minyak. Lalu Bang Ari memberikan air minum kepadaku yang sebelumnya ia dekatkan di mulutnya. Beberapa saat kemudian, ia meminumkan air kepadaku. Setelah aku minum air dan sisanya diusapkan ke wajahku, alhamdulillah aku dapat sedikit tenang. Yat, istighfar Yat, ingatlah Tuhanmu. Demikian ucapnya kepadaku. Ya, Bang Ari memang beragama Nasrani, tapi beliau selalu mengingatkanku agar selalu dekat dengan Allah. Aku menuruti perintahnya dan beristighfar. Kamu kenapa tadi, Dek? Kok bisa seperti itu? Tanyanya lagi kepadaku. Singkat cerita, aku ceritakan semua kepada beliau apa yang telah aku alami beberapa saat yang lalu. Mendengar ceritaku, Bang Aris sangat terkejut dan berkata, Astaga Yat, kenapa gak cerita sama abang? Kalau kamu bisa melihat mereka. Kalau Dayat kasih tahu kan, abang gak ajak kemari. Ya udah, berdoa saja ya. Mudah-mudahan gak apa-apa. Asal terus saja berdoa. Ucapnya kepadaku. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Mengontrol seluruh pompa sudah selesai. Hingga di lokasi paling ujung, aku lihat waktu menunjukkan jam 12 malam. Dan kami berhenti di sebuah bangunan yang entah bangunan apa, karena bangunan yang terbuat dari besi serta pipa-pipa raksasa. Suara mesin besar keras terdengar olehku. Di sebelah kirinya terdapat sebuah rumah kontainer. Ayo Dek, kita istirahat dulu di sini. Nanti jam 3 kita mulai kerja lagi. Ajak beliau kepadaku. Aku menurut saja, lalu kami keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah kontainer itu. Di dalam rumah kontainer lumayan luas, hanya saja sangat dingin. Karena entah berapa PK ukuran AC-nya. Karena sebenarnya rumah kontainer itu bukan tempat untuk istirahat, melainkan tempat server dari semua pompa minyak yang ada di lokasi. Server itu harus hidup dalam 24 jam, jadi sudah pasti harus dibantu oleh AC agar servernya tidak panas. Singkat cerita, kami tidur di sana. Bang Ari dalam waktu singkat sudah tertidur dengan pulas. Namun kedua mataku tak dapat tidur walau sudah berusaha agar tidur juga. Entahlah, mungkin karena terlalu dingin atau bagaimana. Gonjreng. Tiba-tiba saja aku mendengar suara riuh dari luar seperti sedang ada aktivitas. Bahkan aku dengar pula seperti orang tengah bekerja rig atau pengeboran. Aku mempertajam pendengaran untuk memastikan apa yang aku dengar. Namun jelas tidak salah lagi, di luar memang tengah ramai orang bekerja sambil mengobrol. Namun tak jelas apa yang mereka obrolkan. Perlahan aku bangkit dari baringku dan melangkah menuju pintu besi kontainer. Perlahan pintu itu aku buka, karena aku takut membangunkan Bang Ari dari tidurnya. Sedikit aku buka pintu itu, cukup untuk dapat melihat keluar saja. Di luar sangat terang karena memang banyak lampunya, tapi sepi dan hening. Hanya suara dengung dari mesin raksasa itu. Tidak ada suara lain, juga tidak ada suara seseorang, apalagi orangnya. Aku melebarkan lagi pintunya dan selangkah demi selangkah aku mulai keluar dari rumah kontainer.
hingga aku benar-benar di luar. Aku sapukan pandanganku ke segala arah, namun tetap saja aku tidak melihat seorang pun di luar selain aku sendiri. Tiba-tiba saja bulu kuduku meremang. Teringat ucapan Bang Ari tadi, jika di lokasi ini tidak ada orang lain selain kita. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di bagian akhir. Kang Asep aturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.